Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman juga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya teman-teman telah belajar mengenal keberagaman sosial dan budaya di Indonesia, termasuk adat istiadat. Nah, adat istiadat di setiap daerah itu mengajarkan berbagai nilai-nilai luhur kehidupan seperti bergotong royong, terus menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Nah, oleh sebab itu, kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia agar nilai-nilai luhur yang tadi itu tetap terjaga dan tidak hilang. Nah, pelestarian adat istiadat itu sendiri punya tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial di masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan alam. Teman-teman, di samping Bu Jija sudah ada satu gambar. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Biasanya mereka menyebutnya dengan ngaben. Nah, ngaben ini merupakan upacara adat yang dilakukan dengan ritual tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Bali hingga sampai saat ini masih dilakukan. Nah, adat istiadat ngaben ini bisa menunjukkan nilai kegotong royongan. Kenapa? Karena dimulai dari proses persiapannya hingga proses berjalannya acara itu membutuhkan banyak orang. Nah, orang-orang ini saling bekerja sama supaya upacara ini berjalan dengan lancar. Nah, setiap upacara adat itu menyimpan makna dan nilai-nilai luhur yang hingga saat ini masih berusaha dijaga oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita pun ini yang saat ini kita lakukan dengan mempelajari keberagaman Indonesia, adat istiadat yang ada di Indonesia, kita pun sedang turut serta untuk melestarikan adat istiadat di Indonesia. Nah, teman-teman, adapun sikap dan manfaat dari upaya kita melestarikan keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, kita akan bahas itu. Nah, sebelumnya tadi makna-makna dan nilai-nilai luhur yang telah Bu Jija sebutkan seperti nilai kegotong royongan, nilai menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan itu membuat kita harus melestarikan adat istiadat di Indonesia. Nah, bagaimana sih atau apa yang bisa kita lakukan untuk supaya adat istiadat ini tetap ada di Indonesia? Bagaimana caranya? Mudah sekali. Yang pertama itu menggunakan pakaian adat di acara tertentu. Misalnya menggunakan pakaian kebaya pada proses atau menghadiri pernikahan, atau pada hari Kartini, atau yang seperti sekolah kita sudah terapkan setiap hari Kamis pakai baju batik. Itu juga merupakan salah satu cara kita untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu melakukan upacara adat sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh tadi, masyarakat Bali melakukan upacara kematian yang bernama ngaben itu dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku di masyarakat Bali. Atau misalnya melakukan upacara pernikahan dengan adat Sunda.
maka ikutilah aturan-aturan yang ada di Sunda itu, atau mau bisa dengan upacara pernikahan adat Jawa, maka lakukanlah sesuai dengan aturannya. Yang ketiga itu membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain sebagainya. Misalnya kita pergi ke Cirebon misalnya, berarti bawalah oleh-oleh, belilah oleh-oleh khas Cirebon, misalnya baju batik yang motifnya Megamendung, atau misalnya waktu itu Bu Jijah misalnya pergi ke suku Baduy Dalam, maka belilah oleh-oleh suku Baduy Dalam, misalnya kayak gantungan kunci atau cangkir yang terbuat dari bambu, itu juga bisa. Terus yang keempat itu mematuhi berbagai aturan adat yang di satu daerah, mematuhi berbagai aturan adat di satu daerah yang kita kunjungi. Misalnya kemarin tahun lalu Bu Jijah mengunjungi suku Baduy Dalam, maka Bu Jijah harus mematuhi aturan yang ada di sana, yaitu Bu Jijah tidak menggunakan HP, tidak mengeluarkan HP, dan tidak memfoto atau tidak mengabadikan di sana, tidak mengambil foto selama di Baduy Dalam itu. Kalau misalnya melanggar, itu akan kena sanksi adat di sana. Maka ikutilah aturan adat istiadat yang di suatu daerah yang kita kunjungi. Yang kelima, menonton pertunjukan tarian adat atau pentas adat, atau bisa juga dengan mengadakan pentas adat itu. Misalnya ada festival tarian adat atau festival budaya di Bogor misalnya. Nah, kita bisa berkunjung ke sana untuk melihat-lihat. Itu juga salah satu cara kita untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya bisa dengan mempelajari bahasa daerah, mempelajari tarian daerah, mempelajari lagu daerah pun termasuk salah satu cara melestarikan adat istiadat. Seperti teman-teman yang teman-teman lakukan, mempelajari bahasa Sunda, terus mempelajari lagu-lagu Sunda seperti Manuk Dadali, Bogor Lumbigan Mekar, tarian Jaipong, tari Aceh. Waktu level 2 ya, kita pernah mengadakan festival panen raya di mana ada berbagai macam tarian dari daerah, kemudian ada fashion show baju adat, kemudian ada lagu-lagu daerah. Itu termasuk salah satu cara kita melestarikan budaya di Indonesia. Terus yang selanjutnya, saling menghargai dan menghormati suku dan budaya daerah lain. Dan misalnya di sekolah kita ada yang dari suku Sunda, ada yang dari suku Jawa, maka saling menghargai, tidak boleh saling meledek ya. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku. Akan lebih indah jika kita punya banyak teman daripada punya musuh. Kalau punya musuh, hidup tidak tenang. Tapi kalau punya banyak teman, hidup kita akan bahagia, akan happy, insya Allah. Lalu apa sih manfaatnya dari upaya melestarikan keberagaman sosial budaya di Indonesia dan mengembangkan sikap saling menghargai? Manfaatnya apa? Yang pertama, menghindari terjadinya perselisihan antar suku bangsa. Kalau suku Sunda misalnya dengan suku Jawa itu akur, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, maka pasti tidak akan ada yang namanya perselisihan. Hidup mereka akan rukun dan hidupnya pasti tentu akan tentram, nyaman, damai gitu ya. Yang kedua, itu menumbuhkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, mewujudkan kerukunan dan persatuan antar sesama
bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Negara dikatakan maju, salah satu cirinya adalah rakyatnya rukun, rakyatnya sejahtera, hidup rakyatnya aman, makmur, dan damai. Ya, dan yang terakhir itu manfaatnya bisa lestarinya adat istiadat di Indonesia. Jadi adat istiadat di Indonesia itu akan tetap terjaga dan tidak hilang, apalagi diaku oleh negara lain. Itulah penjelasan untuk materi hari ini dari Bu Cica. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman memahaminya. Dan marilah kita melestarikan adat istiadat, keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Salah satunya dengan saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati antar orang lain, terutama di lingkungan tempat tinggal kita. Dengan tetangga hidupnya rukun, dengan teman juga rukun, tidak pilih-pilih teman. Itu yang bisa kita lakukan. Oke? Nah, teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ayah bunda juga sehat. Banyak-banyak berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita nanti bisa ketemu lagi di sekolah, bisa berkumpul lagi di sekolah. Oke? Jangan lupa sholat duhanya, zikir pagi petangnya, murojaahnya, ya jangan sampai tertinggal. Oke, sekian dari Bu Cica, sehat-sehat terus untuk semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.